Kamera bang, Partino. Ya Ya, bang, Bang Partino Muslim bang. ya betul, Muslim. Oke, baik. Di sini saya Kristen bang. Saya membuka diskusi Ya, lintas iman. Mohon baik. maaf kalau kadang-kadang bahasa saya itu agak sedikit sarkas dan kasar. Itu untuk mengimbangi Muslim yang datang ke sini yang marah-marah. Kalau datangnya baik, pasti saya tanggapi baik. Tapi kalau marah-marah, saya tunjuki dalil-dalil juga yang agak sedikit keras. Oke. Ya, Bang, pernah dengar pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi atau ulama-ulama ternama Islam yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran begini begitu, ya, bahwa Paulus merubah-rubah, Bible dipalsukan. Pernah dengar itu? belum sering juga sih. Tapi pernah dengar ya? Iya, Nah, ketika ulama-ulama kalian berkata demikian, itu kan namanya dakwah, betul? Di dalam salib ada jin kafirnya, betul? Lalu dengan nada setahu, melecehkannya, Abdul Somad bilang, Haleluya, gitu betul nggak? kalau spesifik gitu sih kayaknya nggak juga sih bang. Nah, kan susah. Gini, Sebut nggak apa-apa, kalau bang, nggak Islam apa-apa. itu, Itu ekspresi orang Islam nggak apa-apa. Karena itu kan iman eh, iman kalian. Cuman saya juga harus boleh dong mengekspresikan iman saya. Cuman itu kok permintaan saya. Kita nggak boleh munafik bahwa menurut ajaran agama Islam, Kristen itu sesat. Menurut ajaran agama Islam. Gak apa-apa orang itu iman kalian. Tapi saya ya. juga boleh mengekspresikan iman saya. Menurut iman saya, Muhammad itu bukan nabi, tapi nabi-nabian. Nah, yang tidak boleh itu bang, ketika orang Islam mengekspresikan ekspresinya, mengekspresikan agamanya dibilang dakwah. Tapi orang Kristen melakukan hal yang sama dibilang penistaan agama, itu yang nggak boleh. Tapi kalau Bang Edis bicara Islam ada dasarnya nggak dari Kristen? Baik, baik. Di dalam ajaran agama Kristen dikatakan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Bahwa penyesatan itu harus ada. Makanya sebagai seorang Kristen saya harus melakukan hal yang defensif supaya penyesatan itu tidak masuk dan menimpa saudara-saudara saya sehingga mereka ikut disesatkan. Penyesatan di bidang apa maksudnya? Contoh misalnya Perlakuan ketika atau keimanan? ketika Zakir Naik datang ke Indonesia tahun 2017 di hadapan 40.000 orang di Stadion Bekasi, di Stadion Patriot Bekasi, dengan pengawalan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dia berorasi, demikian orasinya. Dia bilang begini, bahwasanya tidak pernah Yesus mengklaim keilahian. Kalau ada Yesus mengklaim keilahian, saya masuk Kristen. Langsung umat Muslim teriak, Allahu Akbar. Sudah mau nonton videonya atau percaya aja sama saya? Ya gambarannya udah ketangkap sama saya. Mau nonton videonya? Ya. Hanya 1 menit videonya, mau nonton? Ya coba biar Baik, saya biar teman-teman bisa tahu ya. memberikan Nih, biar pendapat. teman-teman tahu. Saya akan tunjukkan. Bentar, bentar ya. Saya akan tunjukkan, saya balikkan dulu. Biar kita sama-sama nonton ya. Abang kan sarjana nih. Kalau sarjana pasti ngerti lah bahasa Inggris ya. Jadi tidak perlu saya inikan. Saya terjemahkan. Nih. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Headset saya harus saya ginikan biar suaranya kedengaran. Perhatikan ya. Nih. The Bible. I am ready to put my head on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says, worship me, I today
Christianity. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Jude, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. I judge, and my judgment is just, for I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. We never claim divinity. Oh, baik. Saya rasa Anda kan seorang sarjana, pasti Anda ngerti bahasa Inggris lah ya. Di situ intinya Zakir Naik berorasi tentang Bible. Dia kutip Bible sekian, Yohanes sekian, ayat sekian, bukian sekian. Pada penutupnya dia katakan, Yesus adalah seorang Muslim. Nah, ketika dia bilang begitu, Bang, di negara kita, itu dia malah dikawal sama polisi. Dikasih Stadion Patriot Bekasi. Kasih fasilitasnya. Wah, difasilitasi negara, sambut petinggi-petinggi negara. Bahkan seorang wapres menyambutnya. Tapi giliran saya nanggapin, ini penistaan. Tangkap. Penjarakan orang ini, tangkap. Apa kayak gitu, Bang? Coba, ketika orang Islam melakukan narasi-narasi, orasi-orasi tentang Kristen, boleh dakwah. Bolehkah saya melakukan hal yang sama? Jadi intinya Edis ini curhat atau gimana di medsos? Iya, saya ini menyuarakan keadilan. Supaya jangan hanya orang Islam saja yang boleh bahas Kristen. Kristen Tapi juga tahu harus nggak boleh kalau- bahas agama Islam. Tahu nggak kalau itu emang konsepnya orang Islam seperti itu? Konsep Kristen juga begitu, boleh juga Kristen mengajarkan ajaran Kristennya, mengajarkan juga yang mana yang sesat juga boleh. Ada di dalam kitab-kitab. Ada. Contohnya itu. Tadi kan sudah saya bacakan, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi alangkah lebih baiknya orang yang menyesatkan itu dilemparkan ke dalam laut. Nah, Menyesatkan dalam arti- cuman sekarang ini kan kita tidak fisik begitu loh. Kita ini kan ide, kita ini kan sudut pandang yang kita adu ini. Ketika kalian kan mengeluarkan sudut pandang kalian boleh, kok saya kok nggak boleh gitu loh. Enggak, gini Bang Edis. Kalau bahasanya menyesatkan itu kan menyesatkan kaum Kristen maksudnya, bukan orang Islam yang menyesatkan Kristen kan? Gini ya, inti yang kita tonton tadi Bang, seorang penceramah Muslim, dia membuat narasi atau membuat penafsiran, membuat orasi-orasi, pidato tentang agama Kristen. Bahwa Yesus tidak pernah mengklaim divinity, keilahian. Bahwa Yesus itu seorang Muslim. Bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Bahwa Yesus itu menubuatkan kedatangan Muhammad. Bahwa kitab Kalau suci gini- orang Kristen itu dipalsu-palsukan. Kalau tujuannya untuk menguatkan umat Islam boleh nggak? Boleh, kenapa tidak boleh? Boleh. Iya. Tapi saya boleh nggak melakukan hal yang sama? Tapi kepada umat Kristen apa umat Islam? Publik ini Bang, itu juga publik. Publik itu Bang, kepada siapapun pemirsa yang nonton. Zakir Naik pun sifatnya publik dia. Dia mengundang yang Muslim. Banyak, kalau Anda tonton itu video panjang Bang. Tahun 2017, Zakir Naik itu tur dia. Dia datang ke Surabaya, Jakarta, ke Makassar. Tur Indonesia. Sekarang pun dia datang lagi. Cuman saya tidak tahu materi yang terbaru sekarang. Saya nggak tahu apakah masih membahas bahasa agama Kristen atau tidak. Saya Tapi belum nonton bahasanya video yang sekarang. Mengolok-olok nggak itu Bang? Baik, nah ini kita bicara mengolok-olok. Baik, Iya. Bang, ketika
Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, Iya. itu sebenarnya hal yang sangat melecehkan ajaran agama Kristen, Bang. Hmm. Itu adalah satu perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus kami. Ketika Anda katakan bahwa Yesus kami itu melarikan diri, diserupakan dengan yang lain, malah orang lain yang disalibkan, itu kan dalam sudut pandang kami, itu merupakan sesuatu hal yang merendahkan agama kami. Masa Yesus jadi seorang pengecut, lari, digantiin orang gitu? Enggak. Di dalam konsep Muslim kan seperti itu. Dibikinlah orang entah mukanya muka siapa, langsung berubah jadi dia, kan aneh begitulah. Ya emang itu dasar dari Islam segitu gitu. Iya. Jadi Nah, nggak makanya bisa merubah kita jangan gitu. bicara materialnya dulu. Gini, iya. artinya orang Islam membahas agama Kristen. Setuju? Iya. Nah, boleh nggak sekarang gantian orang Kristen bahas agama Islam? Tapi, saya setuju dengan Anda. Jangan memfitnah. Jangan mengatakan yang nggak ada. Ya. Contoh. Kalau orang Islam bilang, tidak disalibkan. Ada itu dasarnya. An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Betul. Mereka tidak Pemahamannya membunuhnya dan mereka Iya. juga tidak menyalibnya melainkan yang diserupakan oleh dia. Betul? Oleh mereka, betul? Ya. Jadi Nah. gimana pemahamannya? Saya pun ketika saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam, saya tidak pernah memfitnah. Mm-mm. Kalau saya memfitnah, saya sudah bilang, kalau ada orang Muslim yang bisa nunjukkan saya fitnah, nggak usah capek-capek lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Ya. Ya, Coba. selama ini Bang Edis itu menyampaikan ayat-ayatnya itu sesuai konteksnya. Terus ya dalil-dalil hadis ya itu emang sesuai. Cuma mungkin narasinya aja Bang yang perlu Iya, kalau narasi saya memang sedikit saya buat sarkas. Itu namanya satu bagian entertainment. Ya. Zakir Naik juga melakukan hal-hal yang sarkas. Sama, itu juga bagian dari entertainment. Gitu loh. Ya, ya emang sekarang seperti itu modelnya Bang. Kenapa sekarang naik ini rating perdebatan? Tapi yang dikhawatirkan ini implementasi kepada masyarakat ini Bang. Gimana menurut Saya setuju. Begini, tadi kan yang nonton 40.000 orang. Itu live, itu nontonnya langsung itu, on-site ya. Langsung di situ nonton. Ini online yang nonton ini, 27.000 orang. Artinya sama-sama ditonton. Nah, ketika Zakir Naik ditonton 40.000 orang, adakah perkataan, bagaimana nanti kalau menimbulkan gesekan, bagaimana nanti kalau menimbulkan disintegrasi? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi tiba-tiba kalau saya ngomong, kenapa ada pernyataan seperti itu? Ini yang saya juga heran. Kalau orang Islam bahas Kristen, nggak ada kata-kata, nanti terjadi perpecahan bang, nanti terjadi ini. Bahkan mereka pajang itu di jalan raya. apanya? Apakah Bible dipalsukan? Ada bannernya itu. Nggak ada menimbulkan disintegrasi, nggak ada polisi di situ nurunin bannernya, nggak ada di situ ulama datang nurunin bannernya, nggak ada. Tapi kenapa ketika orang Kristen melakukan hal yang sama, langsung dibilang, bagaimana nanti bang implementasinya dengan masyarakat awam? Berarti Anda sedang menunjukkan bahwa masyarakat Islam gampang marah. Tapi kan itu sebagian kecil aja Bang yang pro gitu kan. Kenapa dijadikan topik seolah-olah semuanya gitu, Islam itu pro gitu. Baik, buktinya ada nggak orang Islam datang menurunkan banner? Adakah orang Islam datang menghentikan acara itu? Nggak ada. Bahkan didukung oleh petinggi-petinggi negara. Ya, Yang berarti nyambut, Bang tahu nggak yang nyambut Zakir Naik waktu itu siapa? Ya itu ada dasar hukumnya di negara Bang berarti. Bang, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, yang berlaku pada waktu itu, dan juga menurut pasal 156A KUHP,
Barang siapa, intinya itu bunyinya barang siapa melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia, di mana penafsirannya tersebut bertentangan dengan pengertian umum yang dimaksud dalam satu itu disebut menistakan agama. Saya kasih contoh. Contoh misalnya, Pak Ahok ketika dia mengutip Al-Maidah 52, ya kan? Dikatakan jangan mau dibodoh-bodohi. Pakai Al-Maidah begitu kan? Tahu nggak apa yang terjadi? Ngamuk orang Islam. Itu dia baru cuman ngomong jangan mau dibodohi doang, udah kayak begitu. Apalagi menafsirkan sesuatu. Nah, ini Zakir Naik dia sudah menafsirkan sesuatu terhadap Bible kami. Menurut Tapi sekarang kan Yohanes, dengar-dengar ditolak, Bang. bagaimana? Dengar-dengar ditolak itu yang mau ke Jawa itu. Gimana? Iya, tetapi kan yang nolak Bang malah justru yang nolak itu oknum orang Islam. Jadi kalau Anda katakan yang mendukung orang Islam itu cuma dikit, justru yang menolak itu malah lah oknum. Mana Anda ini? Jadi begini Bang, jadi ya kita ini aja lah. Kalau masalah pemahaman akidah itu kan kita masing-masing. Ya kalau sifatnya untuk mengedukasi Bang Edis ya ini untuk masyarakat Indonesia ya khususnya yang masih awam-awam gitu. Jadi ya saya cuma pesan gitulah, jangan terlalu menjas itu menilai. Misalnya Bang Edis Muhammad A B C D, nah itu kan kompetensinya sebenarnya walaupun itu yang sesuai hadis benar, sesuai Quran yang bacakan Edis benar, kan dalam penterjemahannya beda Bang. Oke, kita kasih contoh Bang. Tadi saya mengatakan Muhammad mengalami dalam tanda kutip, mengalami gangguan dalam tanda kutip kejiwaan. Bukan berarti gila, saya tidak mengatakan dia gila. Muhammad mengalami salah satu emotional disorder atau Ya, depresi mental. Benar nggak nah, statement itu saya itu? secara logika itu manusiawi nggak? Iya, manusiawi, benar nggak itu? Manusiawi, ya. Tapi yang saya katakan benar nggak? Ya kalau ada dalilnya mungkin benar, saya belum memahami Oke, juga. pernah nggak Muhammad mencoba ingin bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari tebing? Nah itu saya juga belum memahami itu. Belum tahu. Oke, sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya, orang yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya dalam dunia ilmu psikologis, ya dalam dunia ilmu-ilmu yang demikian saya juga nggak ngerti, itu mengalami salah satu penyakit mental, betul nggak? Boleh jadi. Boleh, jangan boleh jadi Bang. Gimana ini Anda ini? Anda sarjana sosial loh. Coba. Itu gimana? Maksudnya gimana maksudnya? Samaan sama orang yang depresi gitu. Rasulullah itu gimana? Baik, kita akan kasih contoh dulu ya. Hadis itu tertulis di mana ya? Jadi teman-teman, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Muhammad itu mencoba ingin bunuh diri, ya. Kita tampilkan dulu hadisnya. Sebentar. Sekaligus disampaikan penyebabnya, Pak. Penyebabnya itu adalah karena wahyu itu berhenti turun. Wahyu tidak turun dalam sekian lama, kemudian Muhammad mencoba ingin bunuh diri. Sebentar, saya kasih hadisnya dulu ya. Saya tampilkan dulu hadisnya. Oke, saya balik ya. Ini diakui oleh ulama-ulama ya, tapi ya memang banyak orang Islam kan nggak ngerti agama Islam. Ini baik. Ya Bang, sambil belajar saya Bang, supaya Baik, tahu. baik. Saya senang kalau ada muslim mau belajar gitu loh. Nih ya, ini hadisnya nih. Ini Arabnya. Ya. Kita bacakan ya nih. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Yang berkata bahwa wahyu terhenti untuk beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali
pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari puncak gunung. Nih. Ini riwayat Muslim ini. Jadi menurut literasi ini saya simpulkan bahwa Muhammad mengalami depresi mental. Muhammad mengalami semacam gangguan mental dia. Setuju? Ya karena saya baru dengar jadi ya masih meragukan sih. Baru dengar. Iya. Karena gini Bang Edis, Baik. yang kami pahami, yang saya dengar itu Rasul itu nggak pernah sedih. Ya, makanya kan saya bilang Bang, di channel ini saya sering berkata begini. Kalau kalian nonton channel saya, banyak hal-hal yang kalian tidak pernah dengar di pondok pesantren. Ya. Banyak hal-hal yang kalian tidak pernah dengar di ceramah-ceramah kajian subuh, di ceramah Trans TV. Kalian nggak pernah dengar. Karena selama ini disembunyikan. Terus gini Bang, saya kan memahami Al-Quran itu nggak ada kontradiksi, tapi di lain waktu pernah dengar Bang Edis itu bahwa Al-Quran ini sangat kontradiksi dengan ayat yang lain gitu. Baik, mau saya kasih satu contoh kontradiksi dalam Al-Quran? Ya betul. Baik. Mana yang bertentangan? Baik. Oke. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke. Kalau berbahasa Arab, artinya tidak ada satupun kosakata yang tidak memiliki artinya, betul? Artinya semuanya sama artinya gitu atau gimana? Saya kasih contoh. Bang, kita ini manusia. Ya. Menurut Bible, ya, ada banyak sekali bahasa di muka bumi ini. Ada ribuan, puluhan, bahkan jutaan kosakata di muka bumi ini. Setuju? Ya. Ada nggak satu kosakata yang tidak punya arti? Kosakata punya arti, Pak. Baik. Artinya semua kosakata ada artinya. Ada. Coba kalau saya ngomong begini, Bang, tungkriung abrokutur Bang. Itu bahasa apa? Nah, nggak tahu kan? Karena tidak ada artinya. Tidak ada satu kosakata yang dia tidak punya makna. Ya kan tergantung bahasanya itu. Bahasa apapun, Bang. Maknanya itu bahasa kacau. Iya, bahasa kacau. Jadi, selama kita jadi orang Indonesia, tidak ada orang Indonesia yang ngerti tungkriung itu apa. Anda tahu tungkriung itu apa? Nggak tahu kan? Ya, Bang Sama, Edis, saya juga Bang nggak Edis tahu. yang tahu. Bang Saya Edis juga yang nggak tahu. mungkin. Baik. Nggak tahu. Al-Quran Itu mengklaim, kosakata asal berarti. ya itu bahasa asal, nggak ada artinya. Ya, Iya. baik. Kalau Quran asal enggak? Kalau Nah, Quran saya asal. akan tunjukkan. Saya akan menunjukkan satu statement Al-Quran yang bertentangan dengan statement Quran lainnya. Menurut Al-Quran, Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan fungsinya, maksudnya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab adalah supaya kamu memahaminya. Mau saya tunjuk ayatnya atau percaya saja? Ya, karena waktu itu yang menerima wahyu kan orang Arab. Kalau yang menerima wahyu orang Indonesia mungkin bahasa Indonesia. Baik. Tujuan Al-Quran dibuat dalam bahasa Arab supaya orang paham. Betul? Ya waktu pertama turunnya kan di sana. Baik, saya bukakan saja ayat Qurannya ya. Iya. Saya tunjukkan Qurannya. Surat Yusuf. Ayat yang kedua ya. Saya akan tunjukkan apa maksudnya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Saya tampilkan ke depannya Bang ya. Saya balikkan. Nih. Dikatakan di sini, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ingat, saya garis bawahi, saya bold. Agar kamu memahaminya. Sudah? Iya. Baik. Kamu itu siapa? Yang Kamu dimaksud? di sini adalah orang-orang yang menerima Al-Quran ini. Yang Quran sampai kepadanya ini. Pertama kepada Muhammad berarti ya. Ya, tapi di sini bukan hanya kepada Muhammad. La alakum. Kum ini jamak dia.
Kalau la'alaka ya itu satu orang, tapi ini la'alakum, oke? Ya. Oke, baik. Sekarang saya akan tunjukkan satu ayat, ya. Saya akan tunjukkan. Nih Bang ya. Oke, Anda tahu ini apa? Kaligrafi, Bang. Ya, ini ayat Quran nggak ini? Oh ya, kalau tulisannya AL itu ya. Dan mim. Alif lam. Mim, ya. Oke, alif lam mim. Bang, ini ayat Quran bukan alif lam mim ini? Betul? Ya. Oke. Coba, ada nggak orang Islam yang paham ini? Ya, itu perlu konteksnya belajar dulu sih. Kalau saya nggak memahami, Nggak memahami. Berarti klaim Al-Quran itu menjadi dusta nggak? Karena nggak ada satupun orang Islam yang paham ini, Bang. lo tahu Bang Edis? Karena tadi disebutkan, kami turunkan Quran kepada kalian dalam bahasa Arab, la'alakum takilun, supaya kamu memahaminya. Ternyata tidak ada satupun orang Islam yang memahaminya. Dan itu dikonfirmasi oleh Al-Quran. Saya tunjukkan ayat konfirmasinya. Bahwa tidak ada orang Islam yang paham itu. Nih, di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-7, ya, saya tunjukkan. Benarkah tidak bahwa Al-Quran sendiri mengkonfirmasi? Nih, perhatikan. Ini Ali Imran ya, ayat yang ke-7 ya. Nih, apa dikatakan di sini? Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Tahu nggak Anda pengertian mutasyabihat? Ya. Mutasyabihat itu nggak ada yang ngerti. Ya, Nih. itu konteksnya begini, Bang. Jadi Allah itu menunjukkan suatu ayat, ada yang bisa dipahami, ada yang belum bisa dipahami secara langsung itu. Bukan Bang, mutasyabihat ini memang tidak ada yang mengerti takwilnya. Nih, saya bacakan ayat selanjutnya ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengerti takwilnya melainkan Allah. Gak ada Bang yang mengerti takwilnya. Gak ada. Makanya, iya, orang-orang yang suci itu dia akan mendekatkan kepada Allah dan yakin. Jadi manusia dikasih akal pikiran itu supaya memahami, Bang. Bukan. Anda nggak maksud yang saya maksudkan. Begini Bang, Partino ya. Ya, coba gimana? Maksud Al-Quran diturunkan supaya orang itu paham atau mengerti, betul? Ya, betul. Tetapi faktanya banyak orang Islam atau seluruh orang Islam tidak mengetahui ayat-ayat tertentu. Setuju? Ya. Ya. Bahkan Allah sendiri mengomentari Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak diketahui atau mutasyabihat. Yang tidak seorang pun mengetahui maknanya. Terus buat apa Bang itu diturunkan? Bukankah itu bertentangan dengan statement yang satunya? Jadi gitu Bang, kenapa ada aja pertentangan di umat Islam. Jadi emang orang Islam itu kan harus memahami bagaimana syariat, hakikat, makrifat. Itu kan ya supaya ya gitu, ada suatu ayat-ayat yang emang harus dipahami secara mendalam. Begitu. Saya kasih lagi satu contoh ayat di dalam Al-Quran yang orang Islam nggak tahu itu apa. Coba apa? Surat Al-Kahfi, kalau cuma satu nanti Anda nggak ini ya. Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat yang ke-8. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa Al-Kahfi artinya gua ya? gua, ya. Oh iya iya. Oke, ayat yang ke-9 maksud saya Bang ya. Nih, saya tampilkan lagi. Ini ada yang saya bilang tadi tungkriung itu tadi.
ada kosakata di dalam Al-Quran yang orang Islam itu nggak tahu itu apa. Iya. Hanya orang-orang tertentu kali Bang, bukan semuanya. Nggak tahu Bang, orang Islam nggak ada yang tahu. Coba ya, surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Apakah kamu mengira bahwa Iya. orang-orang yang mendiami gua dan dalam tanda kurung mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Saya tanya sama abang, Bang. Iya. Rokim ini apa, Bang? Rokim itu catatan. Dari mana Anda tahu ini catatan? Wah. Coba, orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai catatan. Itu ayat kacang goreng ibaratnya Bang. Kalau bagi saya, tapi nggak tahu yang lain. Oke, sekarang saya tunjukkan ya Bang ya. Anda bilang catatan ya, baik. Nih ya. Saya tunjukkan. Ya senang juga saya berdiskusi dengan Bang Adis ini, paham juga. Baik. Banyak yang Saya dipahami tunjukkan ayat. dalil-dalilnya ya Bang ya. Perhatikan. Kita baca tafsirnya apa arti rokim itu. Bentar ya. Apakah pengertian rokim? Baik. Ini menurut salah satu tafsir rokim itu yaitu kitab. Yang di dalamnya tertulis nama-nama kisah-kisah mereka. Oke. Kitab ya. Kita lihat yang lain. Apa arti rokim? Ad-Dahak berkata, Kahfi adalah gua yang ada di lembah dan rokim adalah nama lembah itu. Coba, satu bilang nama kitab, satu bilang nama lembah. Mujahid berkata, Ar-Rokim adalah nama kitab yang diletakkan di dalam bangunan. Sebagian ulama berkata bahwa Rokim adalah lembah yang padanya terdapat gua. Ali bin Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rokim adalah sebuah catatan. Said Jubair berkata Ar-Rokim adalah sebuah prasasti yang tertulis dalam sini dan seterusnya. Ini banyak Bang, ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang nama kitab, ada yang bilang nama desa, ada yang bilang nama desa, nama lembah. Nih Ar-Rokim merujuk kepada wazan fa'il yang maknanya adalah tertulis. Nih terus dikatakan sebagaimana dikatakan terhadap orang-orang yang terbunuh qatil dan orang-orang yang terluka disebut jarih. Hanya Allah lah yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Nggak dipersulit sih Bang. Bukan, gini, yang saya maksud begini Bang. Gini, saya balikan dulu ya, gini. Saya tampilkan dulu wajah saya. Bang, kita udah lama ngobrol dalam bahasa Indonesia. Kalau kita ketemu satu kosakata, contoh, kita baca nih ya. Budi pergi ke pasar membeli kue. Ada nggak kita yang berdebat? Menurut Parminto, kue adalah jenis begini. Menurut ini, kue adalah ini. Jadi kita semua tahu apa itu kue. Ketika kita menemukan sebuah kosakata, tidak ada orang Indonesia yang menurut pendapat si Anu, ini kata ini artinya ini, menurut si Fulan kata ini artinya ini. Pertanyaan saya begini, kenapa kalau bahasa itu memang betul-betul bahasa Arab, kosakata Arab, kenapa kok menurut si Udin artinya ini? Menurut si Fulan artinya nama anjing. Menurut itu menjadi satu indikasi bahwa kosakata itu sebenarnya tidak dimengerti apa artinya. Berarti nggak tahu tujuannya Bang. Sebenarnya itu kan dikonfirmasi oleh ayat Quran yang lain yang saya tunjukkan tadi. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Jadi kalau orang yang punya pemahaman kitab yang benar gini Bang, ibaratnya kan cahaya. Orang yang ada cahaya, dia mau bahasa apa aja, dia akan ngerti arahnya. Oh ini, arahnya ke sini gitu Bang. Mudahnya begitu. Tapi kalau dia berjalan dalam kegelapan, emang dia masih meraba-raba. Dikasih pemahaman seperti apapun dia
nanti pemahamannya akan beda-beda juga, akan lain-lain. Itu ke sana arahnya. Oke. Ngerti nggak? Oke, gini saja. Kalau begitu Anda akui nggak ada kosakata dalam Al-Qur'an yang tidak dimengerti oleh satupun orang Islam? Ya mungkin ada juga sih, karena nggak semua orang mungkin memahaminya. Oke, adakah orang yang mengerti Arahnya arti itu alif lam mim? sebenarnya tahu, tujuannya tahu. Oke, adakah orang yang mengerti arti alif lam mim? Kalau saya sendiri belum memahami, tapi pernah saya dijelaskan di pengertian dari huruf-huruf itu, gitu. Mengarahnya itu sebenarnya kepada sebuah petunjuk. Apa alif lam mim? Petunjuk apa yang didapatkan dari alif lam mim? Ya maaf kalau saya di sini kan penontonnya hampir 30.000 ya, takut saya menyalahkan ini apa pemahaman Oke gitu. lah. Baiklah. Jadi gini Bang. Coba Anda tahu nggak? Pasti orang Islam tahu bunyi ayat ini. Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Pernah dengar ayat itu? Iya, Pernah dengar? iya. Oke, apa artinya? Ya, inilah kitab, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Sekarang saya tanya, apa pengertian keraguan? Itu meyakinkan. Oke. Tidak ada Oke, ada kepastian, betul? ya, Ada kepastian, betul? ada kepastian. Oke. Contoh. Di manakah Budi hari ini? Nggak tahu. Entah dia lagi di pasar, entah lagi ada di rumah. Ketika tidak ada jawaban atau ada absentia di dalam pikiran, tidak tahu itu apa, maka itu adalah keraguan, betul? Kalau belum pasti kita memahami berarti Keraguan, betul? ya. Oke. Anda tahu alif lam mim? Alif lam mim, yaitu tadi huruf. Ya, Anda tahu apa itu artinya? Ya. Kurang paham. Tidak tahu. Berarti Anda memiliki keraguan nggak? Maksudnya dari alif lam mim itu. Coba saya ulangi lagi ya. Saya Ya, berharap dari alif ada lam mim seorang itu muslim saya yang masih mau meragukan. jujur. Saya ulangi. Ya. Quran mengklaim Zalikal kitabu, inilah kitab. La roiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Oke. Al-Quran mengklaim tidak ada keraguan padanya. Sementara Anda memiliki keraguan padanya. Apa keraguan yang Anda miliki? Anda tidak tahu jawaban. Anda tidak tahu maksud yang dimaksudkan dalam Al-Quran tersebut. Contoh, alif lam mim. Apa itu alif lam mim? Anda tidak tahu. Tapi kan bukan Quran itu, Bang. Alif lam mim bukan Quran. Bukan, itu cuma kata aja, kata yang ada dalam Quran. Jadi bukan Lalu Quran yang dimaksud Al-Quran? secara utuh gitu. Jadi gini, yang namanya Quran itu kan pertama dia ada judul, terus ada pendahuluan, terus ada penutup. Oke, Yang baik. semua itu Oke, isinya kalau Ali Imran ayat ke-7 itu Al-Quran bukan? Ali Imran surat Ayat? Surat Ali Imran ayat yang ke-7 itu Al-Quran bukan? 7 ayat Al-Quran. Al-Quran. Iya. Ayat Ayat itu Al-Quran. berkata, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat Ya. itu apa? Ya. Apa mutasyabihat? Belum. Ambigu harus- bang, itu sengaja nggak diterjemahkan. Makanya penerjemah Quran ini kadang-kadang juga kata-kata tertentu nggak diterjemahkan. Arti mutasyabihat adalah nggak jelas atau ambigu. Nah, Tahu nggak pengertiannya Bang Edis? ambigu nggak jelas, keraguan-raguan, nggak ngerti kita itu apa. Pemahaman dari ayat itu larinya kemana gitu? Intinya tahu nggak? Oke, gini aja dah, kita pelan-pelan dah. Yang ngomong itu siapa? Yang menyampaikan Nabi Muhammad. Atau Ya, ini- Muhammad kan disampaikan dari orang lain, betul nggak? Ya, Muhammad dapat dari mana? dari wahyu, Dari wahyu. Siapa yang mengucapkan wahyu itu? malaikat, Malaikat dapat dari mana? dari Allah. Oke, jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang ambigu, betul?
Bukan ambigu, mutasyabihat kali. Mutasyabihat itu bahasa Arab, Bang. Ya, Kita boleh kita lah, boleh. kasih lihat. Ya. Mutasyabihat adalah. Saya balik dulu kamera saya ya. Ini kan nggak diterjemahkan ini mutasyabihat ini apa. Baik. Apakah arti mutasyabihat? Kita lihat ya. Bentar. Oke, sudah lihat ya? Ya, coba Mutasyabihat adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang samar, sulit dipahami. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, di dalam surat Ali Imran tadi, saya tunjukkan ya, Ali Imran ayat yang ke-7. Nih. Ali Imran ayat yang ke-7. Nih. Perhatikan. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Yang ngomong bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat atau samar atau ambigu, siapa? Quran itu sendiri Iya, siapa yang ngomong? dari Allah. Nah, berarti Allah ngomentarin Al-Quran sendiri, betul nggak? Ya. Iya, Allah ngomentarin Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang ambigu. Sementara Allah yang sama berkata di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Nih, saya tunjukkan. Yusuf ayat yang kedua. Perhatikan. Nih, di sini dikatakan apa? Nih. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Tapi Allah besok ngomong lagi, di dalam itu ada ayat-ayat yang kamu tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin Allah menurunkan ayat biar bisa dipahami, tetapi di detik yang sama Allah bilang di dalam itu ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Oh, jadi Itu sama saja yang begini, Bang, dimaksud sama saja begini. kontradiksi ya. Itu sama-sama saja begini loh, begini. Oh ya. Ya. Kamu, saya kasih tulisan dalam bahasa, contoh saya ngomong sama, misalnya Anda orang Jawa misalnya, nggak ngerti bahasa Indonesia misalnya. Kamu saya kasih tulis dalam bahasa Jawa, supaya kamu bisa memahami. Tapi saya bilang, tapi di dalam ayat tersebut ada ayat-ayat yang nggak bisa kamu pahami. Jadi gini Bang, ayat Allah itu kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah itu yang perlu dipahami. Kalau yang tersurat mungkin bisa dibaca, tapi yang tersirat itu emang harus dipahami dengan pola pikir. Al-Quran yang tersurat nggak? Memahami. Gimana? Yang dalam Al-Quran itu tersurat nggak? Ada tersurat ya. Oke, Alif Lam Mim tersurat? Tersurat. Oke, tidak bisa dipahami? Kalau untuk saya belum. Coba Mungkin siapa kalau orang yang Islam ahli- yang paham Alif Lam Mim? Yang ahli bahasa mungkin ada kali. Nggak ada bang Saya orang belum Islam yang paham Alif Lam Mim. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau ada berarti tidak ada satupun ayat yang mutasyabihat. Sedangkan Allah bilang, Allah sendiri sudah ngomong di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Kalau ternyata semua ayat dalam Al-Quran dimengerti, berarti ayat ini malah jadi bohong. Ya itu Oke lah bang, sebenarnya mungkin Bang Edis juga masih jangan ragu dipaksakan jadi- lah ya, karena Iya, Anda, Bang Edis juga masih ragu, jadi jangan terlalu diekspos lah kayak gitu. ya. Jadi makanya saya bilang, sebenarnya kalau Anda ingin mencari kontradiksi dalam Al-Quran itu banyak. Banyak kontradiksinya. Itu Kalau hal-hal pemahaman yang saya gini sih bang,
bahwa tafsirul ayat itu bil ayat wa tafsirul ayat bil huda. Jadi kalau kita memang mau menafsirkan ayat supaya benar-benar paham, itu kan kita harus memaknai dengan ayat yang lain. Kalau Bang Edi sudah mengatakan kontradiksi, itu nanti mematahkan Bang orang-orang yang mau belajar Quran. Gimana? Oke. Baik, saya mau tanya lah yang sederhana yang atau yang kayaknya dia mau yang bentuknya eksak-eksak aja. Contoh. Dengan apa Allah menciptakan Isa? Isa. Menurut Ya Al-Qur'an? kalau secara global ciptaan manusia itu kan dari tanah, Ya, saripati dengan tanah. berfirman? Ada emang ada. Oke, Allah menciptakan Adam dengan berfirman atau dengan membentuk sebuah apa dari tanah? Pokoknya ada catatannya sih dalam Al-Quran sebagai petunjuknya ada. Menurut Al-Quran, Allah menciptakan Adam dengan berfirman jadilah lalu jadi. Ternyata di dalam Al-Quran Allah tidak menciptakan Adam dengan cara yang demikian. Oh iya, gimana Bang? Menarik ini, gimana coba? Menurut Al-Quran Allah itu meniupkan ruhnya sehingga dia menjadi hidup. Tapi Yang menurut Al-Quran katanya nggak seperti itu. Diciptakan jadilah maka jadi. Itu sudah salah satu pertentangan dalam Quran. Kasih contoh nih. Kenapa Bentar bisa ya. begitu? Itu menunjuk satu objek yang sama atau beda? Sebentar. Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Bagaimana proses penciptaan Adam menurut Al-Quran. Perhatikan ya. Saya balikan. Itu ada di dalam Quran surat. Nih. Duh, sorry agak buram nih. Kelihatan ya Bang ya. Ya, coba bacain aja. Surat As-Sod ayat yang ke-72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. Ini penciptaan Adam, Bang. Ya. Jadi setelah Adam itu dibentuk, kemudian ditiupkan ruhnya Allah itu, lalu disuruh sujud semua kepada Adam itu. Ya kan? Jadi ini ajaran penyembahan manusia nih dalam Quran. Kalau Bang Edis tahu nggak ruh itu apa? Kita jangan bahas yang ruh dulu, Bang. Kita bukan itu iya, pokok iya. bahasan kita. Yang Iya, kita boleh. bahas di sini nih ya, ini dikuatkan lagi oleh hadis nih. Setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, hingga ketika ruh itu sampai di kepalanya, Adam pun bersin dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu jadi contoh yang baik itu, alhamdulillah. Nah, artinya penciptaan Adam bukan dengan cara jadilah maka jadi, betul? Ya, boleh. Tapi menurut ayat Quran yang lain, saya tunjukkan. Semisal penciptaan Adam nih. Bentar ya. Saya tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke 59. Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah ialah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan dari Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah. Maka jadilah dia manusia. Gak ada jadilah dia manusia menurut ayat Quran yang lain. Menurut Quran ayat yang lain, bukan jadilah engkau manusia, enggak. Tapi ditiupkan ruh. Tapi menurut di sini, jadilah, maka jadi. Ini yang mana yang benar? Yang benar itu yang bisa memahami, Bang Edis. Kalau nggak bisa memahami ya kontradiksi. Berah. Ya, jadi gini, konsep ruh di situ kan, konsep dia meniupkan sebuah ajaran untuk diyakini oleh Nabi Adam dan keturunannya. Nah, konsep kejadian
manusianya itu digambarkan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Mulailah mengarang bebas. Gitu. Oke lah Bang. Kita Oke. undang dulu muslim yang lain ya. Siap, makasih Bang. Oke, sama-sama Bang Partino, Oke. sama-sama. Ya, saya Undang ya. Halo. Sulit kita teman-teman cari muslim yang ngerti agama Islam tuh sulit. Sulit setengah mati teman-teman. Sulit. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman, ini sudah berapa jam teman-teman? Sudah 3 jam lewat ternyata teman-teman. Bagaimana nih teman-teman? Mau lanjut? Sudah jam 11 malam lewat. Apalagi yang Indonesia Tengah, Indonesia Timur ya sudah lanjut malam. Teman-teman sekali lagi ya. Ini kayaknya kita rehat dulu lah ya. Ini fisik saya yang gak kuat nih teman-teman. Tadi siang saya sudah siaran selama kurang lebih 2 jam, 3 jam. Sekarang juga kita sudah siaran 3 jam. 3 tambah 3, 6 jam. Bayangin teman-teman, 6 jam kita sehari siaran ya. Coba teman-teman, untung nggak disuruh sholat 50 kali sehari. Bayangin. Kalau waktu kalian dipakai untuk kerja 8 jam, istirahat 8 jam, suruh sholat 50 kali sehari sama Allah. Untung Musa suruh nawar, kalau enggak umat muslim sholat 50 kali sehari. Habis megang cangkul, sholat dulu. Datang lagi baru mau nyendok mulut ke mulut, sholat lagi. Itulah cerita-cerita dalam agama Islam itu. Allah nyuruh sholat 50 kali sehari. Nggak tahu Allah itu habis makan apa dia. Gitu. Bagaimana mungkin dia suruh sholat 50 kali sehari? Aduh. Apakah dia waktu itu sedang serius atau bercanda sama Muhammad? Itu pertanyaan yang bagus itu ditanyakan kepada muslim ya. Tapi teman-teman kita rehat dulu ya. Udah capek juga saya teman-teman. Rehat ya. Gimana teman-teman? Masih mau lanjut? Istirahat ya. Iya istirahat lah ya. Istirahat tuh. Yang mau lanjut itu. Nih yang mau lanjut saya kasih dulu kalian iklan nih. Kepada yang ngomong lanjut nih. Teman-teman nih. Di sini kita ada program pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang Kristen. Nih. Teman-teman bisa tangkap layar, terutama yang ngomong-ngomong lanjut itu. Ngomong lanjut aja terus. Lanjut bang. Kalian saya kasih dulu itu durung-durung dulu kalian itu biar tahu. Nah. Teman-teman kita ada belum ada tempat untuk berapologetnya teman-teman. Ya, kita pengen punya tempatnya. Ya. Yang murah-murah aja di sini teman-teman. Di sini itu harga tempat itu mahal sekali, tapi kita cari yang murah-murah saja teman-teman. Jadi sebenarnya, jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya mau mensupport Edis TV, teman-teman bisa support di situ ya. Tangkap teman supaya kalau ketika ada berkat berlebih bisa support di situ. Ya itu saja ya teman-teman ya. Saya rehat dulu karena saya juga capek teman-teman ya. Lelah juga lagu yang menguatkan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah itu kan teman-teman kan. Ya kan. Oke saya rasa itu saja dulu teman-teman ya. Siaran malam hari ini. Besok lagi kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support di situ. Semoga seperti yang saya katakan tadi, akhir tahun ini sudah terkumpul dananya. Dan kepada teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan juga sama ya. Teman-teman bisa di situ. Zelle juga ada bagi teman-teman yang di US. Bisa tuh. Oke. Tadi 30.000 orang, 10.000 orang langsung hilang. Kalau dikasih durung-durung lari. Bagaimana cara mengusir orang? Berilah dia durung-durung. Nah, oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.